setiap kali kita mau spending, mau apa segala macam, sabar aja dulu. Jadi itu kayaknya fondasi yang teman-teman juga harus pahami juga sih. Nah, menurut gue salah satu yang bisa dilakukan juga nih untuk menyiapkan financial plan sejak muda adalah dengan memiliki ngomongin tabungan nih, Dit. Zaman sekarang kan semua itu yang mudah dan instan ya. Jadi BNI punya solusinya, Dit. Yaitu dengan buka tabungan BNI cukup selfie di BNI Mobile Banking. Jadi buka tabungan cukup dengan smartphone dan KTP yang bisa dilakukan dimanapun dan kapan aja. Karena emang kita maunya semua serba instan. Nah, kalau udah punya tabungan BNI, jangan lupa untuk tingkatkan terus transaksi dengan BNI Mobile Banking dan kartu debit BNI-nya, karena akan dapat banyak BNI Point Plus, dan BNI Point Plus-nya bisa ditukerin jadi kupon undian rezeki BNI nggak pakai nanti. Nah, karena diet program undian ada Tesla, Toyota Hilux sampai 31 Januari 2022. Jadi bisa teman-teman cek aja langsung di Instagramnya BNI 46 dan bisa di Bitly undian rezeki BNI. Ya, Dit, jadi kita balik lagi ke obrolannya. Oke, lanjut. Ya, informasinya buat teman-teman, siapa tahu lagi pada ada yang mau nabung mau di mobil, nah bisa ikut undian ini aja, siapa tahu dapet Tesla, ya kan? Jadi temannya Bang Radit, Deddy Kobusier, kan punya Tesla. Jadi balik lagi, Dit, ke obrolan kita. Nah, selama pandemi kan lo termasuk orangnya cukup strict. Gue tahu banget lo strict. Kenapa? Karena susah banget untuk lo syuting TTS, ya kan? Iya. Tapi gue juga tahu lo tuh di rumah pun lo tetap produktif. Lo bikin kelas, menulis dalam. Dit, ini kan semua lumayan susah ya buat kita, apalagi buat gue untuk work from home. Karena gue orangnya sangat work from office banget. Gimana sih caranya, Dit, lo masih bisa produktif sampai saat ini? Gimana caranya lo bisa tetap produktif di dari kayak sekarang, situasi sekarang ini? Bekerja itu buat gue adalah cara untuk ngasih tahu kalau kita masih punya manfaat ke masyarakat buat gue gitu. Jadi kalau gue nggak kerja, gue ngerasa kayak terus gue ngapain gitu loh. Maksudnya gue harus ngasih sesuatu gitu. Makanya gue bikin video lah, atau gue bikin konten lah, atau ngajar kelas nulis, atau bikin cerpen yang gue bagikan gratis di YouTube pas pandemi awal-awal. Karena ya gue pengen punya sesuatu yang ngasih nilai aja. Nilainya itu dari mana sih? Ya nilainya kalau cerpen ya mungkin hiburan gitu. Kalau gue bikin video-video soal keuangan di YouTube ya mungkin untuk orang lebih tahu gitu soal keuangan. Podcast gue isinya soal self improvement gitu misalnya, gratis bisa didengarkan di Spotify ya mungkin buat itu. Jadi ada rasa kalau buat gue ya, ada rasa kayak gue masih punya kontribusi gitu di masyarakat. Tapi kalau misalnya gue seharian nggak ngapa-ngapain tuh kayak, gue tuh ngapain ya kalau kayak gitu ya? Apa kontribusi gue ya ke masyarakat ya gitu. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu. Dan emang dari kecil itu gue kan selalu disuruh kerja ya sama nyokap gue. Dalam artian, gue kalau liburan kuliah tuh nggak boleh di rumah sama nyokap. Pasti udah dijorok-jorokin tuh kayak, kamu cari magang kayak cari apa segala macem gitu. Jadi lama-lama habit itu kebiasaan gitu. Sekarang gue jadi kalau nggak ada kerjaan gue bingung mau ngapain, jadi gue isi aja. Kelas nulis itu, ketika gue bikin kelas nulis, itu pun juga gara-gara gue lagi nggak ada kerjaan juga. Hari Sabtu Minggu weekend tuh kosong, nggak ada stand up, nggak ada apa, gara-gara pandemi. Ya udahlah bikin kelas nulis aja. Nggak tahu sekarang udah 30 kelas gue bikin. jadi ya emang itu gitu loh. Ada rasa puas gitu ketika membuat sesuatu kalau buat gue. Tapi balik lagi ke tadi, Put, kita tuh harus punya apa sih mission kita? Misi itu juga penting loh. Kayak lo tuh mau ngapain sih sebenarnya dalam hidup? Misalnya misi lo adalah gue pengen supaya semua orang, misalnya ya contoh ya, melek finansial. Itu kan misi yang lo bawa di dada lo kan. Jadi apapun yang lo bikin akan ngikut ke misi lo ini gitu. Jadi lo bangun pagi, ketika lo bangun lo punya tujuan gitu loh. Karena lo punya misi buat lo capai. Ya ngapain kalau lo nggak punya misi? Terus lo bangun tidur mau ngapain gitu?
Kerja, oke kerja. Tapi apa motivasi kerjanya? Jadi lo kayak di kantor juga bingung apa segala macam. Nah bahkan pas zaman gua kerja kantoran dulu ya, gua kan pernah kerja kantoran juga jadi jurnalis gitu. Ketika gua kerja kantoran pun misi gua adalah ya gua pengen membuat berita yang dengan bahasa sernyah mungkin sehingga orang bisa mengakses gampang mungkin gitu loh. Ketika gua jadi jurnalis dulu gitu. Ya makanya itu yang gue bawa ke kantor gitu. Jadi gue punya api di dada gue buat gue masuk kantor. Kalau kagak, kalau misalnya kerja cuma buat gaji, lo nunggu tiap tanggal 25, tiap tanggal 28, apa yang lo lakuin di meja kerja lo gitu. Jadi kan lo bingung gitu loh maksudnya. Ya gaji udah pasti penting. Cuman kan kalau misi itu kan jauh lebih menarik lo ke pekerjaan gitu. Menurut gue ya. Tapi gue setuju sih, Dit. Menurut gue juga selama masa pandemi ini justru kayak kan banyak banget opportunity nggak sih, Dit, yang bisa diambil. Kayak bahkan CXO kerjasama kita kan juga adanya munculnya kan ya karena pandemi kan. Karena kayak aduh kayaknya sesuatu di masa pandemi ini gitu. Nah, Dit, tapi share dong strategi dari lo terutama untuk anak-anak muda nih biar terus produktif dan dalam berbagai kondisi gitu supaya mereka bisa lompat lebih tinggi terus mencapai mimpi mereka. Karena kan nggak semua, gimana sih, Dit, biar kita tuh bisa buat anak-anak muda yang gimana sih kita bisa produktif. Jauh sebelum kita masuk ke ngomongin soal gimana cara produktif, kita berangkat ke fondasinya dulu, ke akarnya dulu. Menurut gua kita harus punya yang namanya growth mindset ya. Jadi dalam pikiran kita gimana caranya harus selalu tumbuh. Yang sangat berbahaya ya, yang gua lihat banyak banget anak-anak muda sekarang punya, adalah namanya itu self-serving bias. Jadi menyalahkan segala sesuatu di luar diri mereka atas ketidakmampuan diri mereka. Contohnya misalnya, ketika ujian, terus ujiannya dapat jelek, terima nih nilai ujian gitu, dapatnya jelek. Abis itu disalahin dosennya gitu, karena dosennya benci sama dia lah, dosennya sentimen sama dia, apa segala macam. Ketika ngerjain tugas kelompok, terus dapat nilai jelek di tugas kelompoknya, disalahin teman-temannya. Iyalah dia cuma kerjanya makan doang. Iyalah gue dapat teman kelompok yang bodoh. Iyalah yang ini. Terus ngeliat teman kelompok lain, pantas aja dia baik bagus, soalnya dia punya ini punya itu segala macam gitu loh. Nah, kebiasaan menyalahkan hal eksternal lain atas apa yang kita buat itu berbahaya buat gue. Karena oke lah lo nyalahin orang lain gitu. Ya terus apa yang terjadi selanjutnya? Hidup lo kan akan tetap berjalan gitu loh. Jadi kalau kita punya growth mindset, kita menghadapi pandemi, maka pemikiran kita bukan gue nggak bisa ngapa-ngapain karena pandemi di luar. Tapi seharusnya menjadi di luar ada pandemi, gimana caranya gue menganggap ini sebagai sebuah tantangan ya, bukan halangan nih. Tantangan dan kesempatan buat tumbuh. Dan banyak banget yang gue bikin selama pandemi gara-gara mikir kayak gitu loh. Industri buku sedang terpukul pas pandemi. Gue pengen nulis lagi. Ya gue bikin aja cerpen di YouTube terus gue gratisin sehingga semua orang baca gitu kan. Nah terus uangnya dari mana? Gue diketawain banyak banget teman-teman penulis pada saat gue gratisin cerpen gue di YouTube supaya mereka baca, supaya orang bisa baca. Mereka nanya, duitnya dari mana? Lo nggak dapat royalti, nggak dapat apa gitu? Ya gue bikin kelas yang ngajarin cara bikin cerpen yang kayak gue buat gitu loh. Kan jadi masuknya dari situ gitu. Jadi artinya kalau kita berpikiran bahwa ini adalah opportunity buat gue tumbuh, paling nggak kita punya landasan itu dulu. Mau berhasil apa enggak itu urusan nanti ya. Yang penting kan kita punya landasan itu dulu gitu loh. Jangan yang gue nggak bisa ini karena ini, gue nggak bisa ini karena ini gitu. Ya susah gitu buat majunya kalau menurut gue sih. Yang paling penting tuh awalnya mindset ya, Dit. Iya, itu fondasinya. Baru kita bisa ngomongin produktivitas. Baru kita bisa bicara soal, oke, lo udah punya growth mindset. Ya. Sekarang ngerjainnya gimana supaya produktif? Nah, kita baru bisa tuh bicara soal bekerja dengan efektif. Ya, kalau gue selalu misalnya tiap bangun pagi, hal pertama yang gue kerjakan di pagi hari setelah bangun adalah hal yang paling penting harus selesai. Kalau gue gitu. Supaya karena kan gue punya kebiasaan nunda-nunda tuh. Jadi harus yang selesai duluan gitu. Gue punya prinsip yang namanya batching gitu. Jadi kalau misalnya gue ngerjain sebuah tugas, harus sekali duduk dalam 3 jam, tapi banyak yang selesai gitu misalnya. Gue punya prinsip lagi, ngerjain kecil-kecil, sedikit-sedikit. Jadi gue ngerjain satu, habis itu gue main game. Ngerjain satu lagi, main game gitu. Jadi ya macam-macam gitu. Gitu sih. Nah, Dit, tadi kita udah ngomongin soal journey lo juga kan. Dan gue
juga sih, ini kita udah mau, karena kita udah ngobrol hampir 30 menit lebih. Gue soalnya juga di NSS sebenarnya. Nah, gue penasaran nih sama apa enggak gitu. Apa sih, kan udah punya achievement nih sekarang yang udah banyak lah, Dit. Ada nggak sih yang belum kesampaian, Dit? Apa hal yang lo mau lakukan yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian ya, gue pengen apa ya? Gua pengen ngajak anak gue jalan-jalan sih, itu aja sih. Selama pandemi ini kasihan lo, anak gue di rumah doang lo. Gue juga udah empet banget tiap hari harus dengerin Joni Joni Yes Papa tiap pagi, nyanyiin dia lagu kan. Udah lama-lama kesel juga gue sama si Joni kan. Jadi ya gue pengen cepet lah ini semua pandemi ini kelar supaya gue bisa jalan-jalan sama sama anak-anak gue gitu. Itu aja sih kalau gue. Dit, tapi kalau untuk kayak untuk karir, untuk ambisi, apa yang lo pingin lakukan, apa yang belum terjadi, sama apa sih yang paling orang sebenarnya lo tuh pingin orang ingat lo sebagai apa, Dit? Legacy apa yang lo mau tinggalkan? Nah itu anehnya gue put, gue nggak tahu. Gue kalau ditanya gitu gue juga bingung gitu. Apa namanya? Lo mau bikin apa? Karena hidup gue jalan gini-gini aja gitu. Jadi satu satu karya baru, satu karya baru, satu karya baru.